Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D1, dari ruang 01, kami dengan anggota Salma Nur Zahra, NIM F1 S1200017, Madil Jabarsyah, NIM F1 S1200018, Aisyah Sabrina, NIM F1 S1200019, Engla Rizky Ramadhani, NIM F1 S1200020, dan Morenita Aritonang dengan NIM F1 S1200029. Di sini kami akan mempresentasikan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak dari sistem yang telah kami rancang, yaitu Sistem Informasi Pemasaran, Penjualan, dan Pembukuan UMKM Kopi Emas. Pertama-tama kami akan menjelaskan bagian bab 1, yaitu bagian pendahuluan dengan isi tujuan, lingkup masalah, definisi akronim dan singkatan, dan juga deskripsi umum dokumen yang akan dijelaskan oleh Aisyah Sabrina. Kepada Aisyah, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Baiklah, kita masuk kepada tujuan, bagian tujuan. Tujuan untuk dokumen SKPL 01 ini sendiri berisi spesifikasi kebutuhan perangkat lunak SKPL atau Software Requirement Specification SRS untuk sistem informasi pemasaran, penjualan, dan pembukuan UMKM Kopi Emas. Tujuan dari penulisan dokumen ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai perangkat lunak yang akan dibangun baik berupa gambar umum maupun penjelasan rinci dan menyeluruh. Lalu masuk ke lingkup masalah. Lingkup masalah ada dibagi beberapa bagian. Yang pertama, belum adanya sistem online yang dapat mendukung pemasaran serta penjualan produk dari UMKM Kopi Emas. Kedua, bagaimana membuat sistem penjualan produk secara online. Ketiga, bagaimana membuat sistem pembukaan otomatis yang terhubung langsung dengan penjualan online maupun offline. Selanjutnya, bagaimana memberikan informasi stok barang yang masih tersedia di gudang kepada pembeli online. Lanjut. Definisi akronim dan singkatan. SKPL, keterangannya spesifikasi kebutuhan perangkat lunak merupakan dokumen hasil analisis yang berisi spesifikasi kebutuhan user. Lalu SRS, Software Requirement Specification. Lalu DCD, Data Context Diagram, merupakan diagram yang menggambarkan hubungan sistem dengan lingkungannya. Lalu DFD, Data Flow Diagram, menggambarkan aliran data dan proses yang terjadi di dalam sistem. Lalu SIPECOMAS, Sistem Informasi Pemasaran, Penjualan, dan Pembukuan UMKM Kopi Emas. DBMS, Database Management System, software atau tool yang digunakan untuk menyimpan data database. Lalu masuk ke user, orang yang menggunakan sistem SIPECOMAS. Lalu ada IRD, Entity Relationship Diagram, merupakan diagram yang menggambarkan relasi antara entity dan atribut dari masing-masing entity. Lanjut, Engla. Deskripsi umum dokumen. Dokumen SKPL ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, yang berisi penjelasan tentang dokumen SKPL yang mencakup pembuatan dokumen ini. Lalu bagian kedua berisi penjelasan secara umum mengenai perangkat lunak yang akan dikembangkan meliputi fungsi dari perangkat lunak, karakteristik pengguna, batasan, dan asumsi. Lalu berisi uraian kebutuhan perangkat lunak secara lebih rinci. Hasil proses analisis ini dimodelkan dalam bentuk diagram konteks. Oke, baiklah. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Aisyah. Yang selanjutnya itu ada bagian deskripsi global perangkat lunak yang terdiri dari perspektif produk, fungsi produk, karakteristik pengguna, dan juga batasan-batasan yang akan dijelaskan oleh Engla. Pada Engla. Baik, terima kasih Salma. Di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi global perangkat lunak, di mana diantaranya itu ada perspektif produk, ada fungsi produk, ada karakteristik pengguna, dan batasan-batasan.
Kita masuk ke yang pertama, itu ada perspektif produk. Adapun sistem yang akan dikembangkan adalah sistem informasi yang dapat melakukan pemesanan produk serta proses transaksi yang langsung terhubung dengan sistem pembukuan keuangan. Di antaranya itu ada proses pengelola akses, kemudian ada pengolahan data, ada proses pemesanan, dan ada laporan. Kemudian kita masuk ke selanjutnya yaitu fungsi produk. Adapun fungsi-fungsi yang dimiliki oleh perangkat lunak ini adalah yang pertama itu ada CRUD, create, update, delete data pengguna, kemudian melakukan login, melakukan logout, mengelola data pengguna dan data produk, melakukan pemesanan produk, melakukan proses pembayaran, dan melakukan input data ke pembukuan keuangan. Kemudian ada karakteristik pengguna. Untuk kategori pengguna admin, di sini tugasnya yaitu menambah, merubah, dan menghapus data pengguna, kemudian melakukan login, melakukan logout, mengelola data pengguna dan data produk, dan mengubah password. Untuk kategori pengguna user, tugasnya yaitu melakukan login, melakukan logout, melakukan pemesanan produk, melakukan proses pembayaran, dan mengubah password. Dan yang selanjutnya untuk kategori pengguna akuntan, di sini tugasnya yaitu untuk melakukan input data ke pembukuan keuangan. Dan yang terakhir ada pemilik UMKM, tugasnya memiliki hak akses atas laporan keuangan, data penjualan, dan ke pelanggan. Dan yang terakhir ada batasan-batasan. Sistem ini merupakan sistem informasi yang berbasis web, kemudian basis data yang digunakan adalah MySQL, dan aplikasi ini dibuat dengan menggunakan pemrograman PHP. Yang selanjutnya, pembuatan tampilan interface akan mempergunakan program Architect dan Dreamweaver 8. Sistem ini dapat berjalan pada server dengan sistem operasi Windows 7, yaitu dengan web server Apache dan database server. Dan yang terakhir, sistem ini diintegrasikan dengan sistem informasi kasih. Demikianlah deskripsi global perangkat lunak. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Engla. Selanjutnya itu bagian deskripsi rinci kebutuhan perangkat lunak yang terdiri dari kebutuhan antarmuka eksternal, deskripsi data, kebutuhan fungsional, dan juga atribut kualitas perangkat lunak yang akan dijelaskan oleh Morenita. Kepada Morenita, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang deskripsi rinci kebutuhan perangkat lunak. Deskripsi kebutuhan perangkat lunak ini ada 4, yaitu kebutuhan antarmuka eksternal, kebutuhan fungsional, deskripsi data, dan juga atribut kualitas perangkat lunak. Yang pertama adalah kebutuhan antarmuka eksternal. Sistem informasi, pemasaran, penjualan, dan pembukuan UMKM Kopi Emas atau IP3 Komas ini adalah internet yang berbasis web, di mana antarmuka pemakai akan dikembangkan berbasis sistem informasi online yang dibangun melalui HTML dan PHP yang dirancang untuk memudahkan pemakai dalam penggunaan sistem informasi pemasaran, penjualan, dan pembukuan UMKM Kopi Emas atau IP3 Komas. Aplikasi ini berjalan di atas perangkat keras berupa beberapa komputer yang saling terhubung oleh jaringan internet dan berkomunikasi dengan protokol HTTP atau HTTPS. Sistem informasi pemasaran, penjualan, dan pembukuan UMKM Kopi Emas atau IP3 Komas ini adalah program yang akan dibangun menggunakan bahasa PHP, DBMS, MySQL, dan akan berjalan pada sistem operasi Windows dengan memakai browser komputer maupun browser mobile. Antarmuka komunikasi yang dibutuhkan adalah komputer server yang terhubung dengan jaringan internet menggunakan protokol transmission control sehingga dapat diakses secara online oleh pelanggan maupun pengguna sistem. Yang kedua adalah kebutuhan fungsional.
kebutuhan fungsional ini ada aliran informasi, bagaimana deskripsi proses, dan juga deskripsi datanya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang aliran informasinya, dan saya akan menjelaskannya. Yang pertama ada admin, di mana admin akan mengelola data berupa data masukan yang berupa info pemesanan, info penjualan, info login, dan data keluarannya berupa data produk dan juga data login. Selain itu ada juga pelanggan, info masukannya berupa info produk, info akun, info pembayaran, info pengiriman, dan keluarannya adalah data akun, data pemesanan, data konfirmasi pembayaran, dan juga data login. Yang kedua ada pemilik UMKM, keluarannya berupa info data pelanggan, info penjualan, info data produk, info keuangan, dan info kegiatan penjualan. Yang keempat ada akuntan, masukannya akan berupa data kegiatan penjualan dan juga data keuangan. Selain itu, proses-proses ini juga dibagi menjadi beberapa level. Seperti yang pertama adalah aliran informasi DFD level 1. Di mana deskripsi prosesnya adalah yang pertama ada proses pengelolaan akses. Proses pengelolaan data akses ini meliputi dari proses login, manajemen user, dan data logout. Proses ini secara umum melakukan CRD pada data user, di mana masukan dari proses ini adalah data akses, data user, dan keluarannya akan berupa info akses dan info user. Yang kedua ada proses pengelolaan data, di mana proses pengelolaan data ini adalah data induk yang dapat digunakan untuk beberapa proses selanjutnya. Data induk juga merupakan data utama dari sebuah sistem, di mana data masukannya akan berupa data produk, data konfirmasi pembayaran, dan keluarannya adalah info produk dan info konfirmasi pembayaran. Yang berikutnya ada proses pemesanan produk, di mana proses pemesanan produk ini merupakan proses yang dilakukan oleh pelanggan untuk memesan barang yang ingin dibeli, di mana data masukannya berupa data pemesanan, dan juga keluarannya adalah data transaksi dan juga data pemesanan. Yang berikutnya ada proses konfirmasi pembayaran. Proses konfirmasi pembayaran ini adalah proses transaksi yang dilakukan sebagai konfirmasi selanjutnya, yaitu pengiriman barang, di mana data masukannya adalah data pembayaran dan keluarannya adalah info konfirmasi pembayaran. Yang berikutnya adalah proses penginputan data penjualan ke pembukuan keuangan. Proses ini merupakan proses penginputan seluruh kegiatan penjualan yang nantinya akan menjadi laporan kepada pemilik UMKM sebagai laporan keuangan, di mana data masukannya adalah data kegiatan penjualan dan keluarannya adalah data pembukuan keuangan. Yang berikutnya ada proses laporan, di mana proses akhir dari sebuah sistem, umumnya laporan ini digunakan sebagai bahan informasi yang akan secara mendetail yang akan digunakan oleh pemilik UMKM, di mana data masukannya adalah data pembukuan keuangan, data penjualan, data pelanggan, dan keluarannya adalah laporan kepada pemilik UMKM. Baiklah, demikianlah penjelasan saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Marinita. Selanjutnya yaitu ada deskripsi proses yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yaitu. Pertama ada DFD level 2 proses 1. Pada proses 1 ini ada beberapa step, yaitu yang pertama kelola data akses, yaitu proses pengelolaan data akses atau hak akses user untuk melakukan atau masuk ke dalam sebuah sistem yang terdiri atas login user, ubah user, dan logout. Pada proses ini merupakan proses utama untuk melakukan interaksi terhadap user yang terlihat langsung dengan sistem, seperti admin, pemilik UMKM, dan juga akuntan. Masukan pada proses ini yaitu data akses yang mengeluarkan info akses. Selanjutnya ada
proses kelola data user. Proses ini berbeda dengan pengelolaan akses. Pengelolaan user merupakan sebuah manajemen user terhadap user-user yang terlibat langsung ke dalam user. Masukan dari proses ini yaitu data user dan keluarannya adalah info user. Selanjutnya ada DFD level 2 proses 2. Pada proses ini ada satu step yaitu kelola data produk dengan masukkan data produk dan juga data pembayaran, dan keluarannya adalah info pembayaran. Proses ini melakukan input data produk. Selain itu terdapat proses ubah dan hapus data produk. Data produk merupakan data utama dari sistem penjualan ini. Data produk ini diinputkan oleh admin yang nantinya pelanggan akan melakukan pemesanan dan pembayaran atas pemesanan yang telah dibuat dengan memasukkan hak akses yang telah dibuat. Selanjutnya ada DFD level 2 proses 3. Pada proses ini ada 3 step, yaitu yang pertama proses pengisian daftar pesanan, yaitu di mana pesanan yang akan diproses ke dalam sistem akan dimasukkan ke proses ke proses selanjutnya. Masukan dari proses ini yaitu data pesanan, data yang menghasilkan data pesanan juga. Selanjutnya ada proses pengisian metode pembayaran dan pengirimannya. Proses ini melakukan pengisian dilakukan untuk memilih salah satu dari beberapa cara atau metode pembayaran, yaitu melalui bank konvensional atau e-wallet, serta memilih jasa pengiriman yang telah tersedia oleh sistem. Masukan dari proses ini yaitu data pesanan, dan keluarannya itu data transaksi dan data pesanan. Terakhir pada proses ini yaitu proses konfirmasi pembayaran. Proses ini dilakukan agar selanjutnya pesanan dapat diproses dan pengiriman barang kepada pelanggan dapat segera dilakukan. Masukan pada proses ini yaitu data transaksi, dan data pesanan, dan data pembayaran. Yang selanjutnya ada DFD level 2 proses 4, yaitu proses akuntansi, di mana proses input ada yang namanya proses input data ke pembukuan keuangan. Proses ini melakukan penginputan semua data hasil penjualan ke pembukuan yang dilakukan oleh seorang akuntan perusahaan. Masukan dari proses ini yaitu data produk, data pembayaran, data transaksi, dan data pengiriman barang. Selanjutnya yaitu DFD level 2 proses 4, laporan. Proses laporan ini merupakan proses akhir dari sebuah sistem. Umumnya digunakan sebagai bahan informasi yang umum maupun secara detail kepada pemilik UMKM yang nantinya laporan akan digunakan sebagai bahan evaluasi perusahaan. Masukan dari proses ini yaitu data keuangan dan juga data pelanggan, dan yang menghasilkan keluaran info kegiatan penjualan. Deskripsi data. Kamus data. Kamus data adalah suatu daftar data elemen yang terorganisir dengan definisi yang tetap dan sesuai dengan sistem, sehingga user dan analis sistem mempunyai pengertian yang sama tentang input, output, dan komponen data store. Kamus data dari Sistem Informasi Pemasaran, Penjualan, dan Pembukuan UMKM Kopi Emas adalah sebagai berikut. Nama arus user, bentuk dokumen, arus data pengelolaan data akses proses 1, struktur data, ID user, nama user, username, password. Kedua, nama arus data pelanggan, bentuk dokumen, arus data pengelolaan data akses proses 1, struktur data, ID user, nama pelanggan, username, email, alamat, nomor telepon. Nama arus yang ketiga, nama arus data produk, bentuk dokumen, arus data pengelolaan data produk proses 2, struktur data, ID produk, nama produk, stok produk, deskripsi produk, harga produk,
nomor pesanan. Yang keempat, nama arus data transaksi, bentuk dokumen, arus data proses transaksi, proses, struktur data, ID transaksi, nomor pesanan, ID user, ID produk, tanggal transaksi, nama pelanggan, harga produk. Yang kelima, nama arus data pembukuan keuangan, bentuk dokumen, arus data proses akuntansi, proses 4, struktur data, ID transaksi, nomor pesanan, ID user, ID produk, tanggal transaksi, nama pelanggan, harga produk, nama produk, stok produk. Kemudian Entity Relationship Diagram atau ERD. Entity Relationship Diagram biasa menunjukkan hubungan antara entity serta atribut dari entity tersebut. ERD dari Sistem Informasi Pemasaran Penjualan dan Pembukuan UMKM Kopi Emas adalah sebagai berikut. Kardinalitas tabel 17. Kardinalitas ERD. Tabel user pelanggan hubungan 1:1. Satu pelanggan memiliki satu user hak akses. Satu hak akses hanya boleh dimiliki oleh seorang pelanggan. Kedua, pelanggan produk one to many. Hubungan satu pelanggan memesan satu atau banyak produk. Satu produk hanya dipesan oleh satu pelanggan. Kemudian pelanggan transaksi one to many. Seorang pelanggan boleh melakukan satu atau banyak transaksi. Setiap transaksi hanya boleh dilakukan oleh seorang pelanggan. Kemudian produk dengan transaksi. Hubungannya adalah one to many. Sebuah produk hanya terdapat dalam suatu transaksi. Suatu transaksi dapat memuat satu atau banyak produk. Kemudian transaksi pembukuan keuangan. Hubungannya one to many. Beberapa transaksi dapat diolah dalam satu pembukuan keuangan. Satu pembukuan keuangan dapat mengolah satu atau banyak transaksi. Deskripsi kebutuhan non-fungsional. Performansi. Tidak ada batas performansi karena kemampuan perangkat keras yang digunakan telah memadai. Batas memori. Besarnya memori yang dibutuhkan untuk menjalankan si PCOMAS tersebut sebesar 128 MB. Besarnya kapasitas hard disk pada PC yang digunakan untuk instalasi web browser adalah sebesar 100 MB. Modus operasi. Modus operasi Sistem Informasi Pemasaran Penjualan dan Pembukuan atau UMKM Kopi Emas IP Komas adalah sebagai berikut. A. Level admin. Pengelola data akses pengguna sistem dan produk. B. Level pelanggan. Membuat akun pemesanan, melakukan pemesanan dan transaksi. B. Level akuntan. Melakukan penginputan data hasil penjualan untuk laporan. D. Level pemilik UMKM melihat hasil laporan data hasil penjualan. Kemudian ada kebutuhan adaptasi lokasi. Sistem Informasi Pemasaran Penjualan dan Pembukuan UMKM Kopi Emas ini dapat dengan komputer melalui web browser. Atribut kualitas perangkat lunak. Kehandalan. Reliability. Sistem Informasi Pemasaran Penjualan dan Pembukuan UMKM Kopi Emas ini dapat digunakan selama 1x24 jam dengan dukungan sistem operasi Windows dan Linux yang memiliki stabilitas yang tinggi. Ketersediaan availability. Sistem Informasi Pemasaran Penjualan dan Pembukuan UMKM Kopi Emas IP Komas ini dapat Sistem Informasi Pemasaran Penjualan dan Pembukuan UMKM Kopi Emas ini dapat berjalan dan tersedia selama
tidak mengalami kendala seperti pasokan suplai tenaga listrik atau terkendalanya jaringan lokal, jaringan internet, serta web server hosting sistem. Keamanan. Admin dan user harus melakukan login untuk dapat mengakses sistem dan didukung keandalan dari server. Untuk melakukan akses ke dalam sistem dilengkapi dengan user ID yang unik dan password. Site juga dilengkapi dengan enskripsi SSL 128 yang menginskripsi setiap data yang dikirim melalui jaringan internet. Maintainability atau perawatan. Sistem informasi ini dibuat secara full parameter dan dinamis. Isi site serta informasi yang terdapat di dalamnya dapat diupdate kapan saja sesuai dengan ketersediaan barang. Pelanggan hanya perlu mengakses aplikasi sebagai administrator dan mengakses menu yang khusus disediakan untuk administrator. Portability. Sistem informasi pemasaran, penjualan, dan pembukuan UMKM Kopi Emas bersifat portabel. Batasan perancangan. Sistem informasi pemasaran, penjualan, dan pembukuan UMKM Kopi Emas ini akan diimplementasikan pada sistem server berbasis Apache menggunakan bahasa pemrograman PHP. Baik, jadi itulah penjelasan tentang presentasi dari spesifikasi kebutuhan perangkat lunak sistem informasi pemasaran, penjualan, dan pembukuan UMKM Kopi Emas atau SKPL SIP 3 Komas yang telah dibuat oleh kelompok W1. Mohon maaf atas kekurangan yang telah dari presentasi yang telah kami lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.